Assalamualaikum. Apa kabar adik-adik? Kali ini kita akan membahas materi tentang indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya mari kita ketahui dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, adik-adik, setelah belajar bab ini diharapkan adik-adik mampu menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar, memberikan contoh qada dan qadar, dan mampu mengkategorikan yang termasuk qada dan juga yang termasuk qadar. Pengertian qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali atau zaman ketika alam semesta belum diciptakan. Apa saja contohnya? Contohnya ialah matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat, kematian seseorang yang sudah pasti datang, dan datangnya hari kiamat. Nah, contoh-contoh ini peristiwa yang umum ya adik-adik ya. Selanjutnya pengertian qadar. Qadar adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap makhluknya. Nah, qadar juga disebut dengan takdir yang terbagi menjadi dua. Yang pertama takdir mubrom, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah. Yang kedua takdir mu'alaf, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang dapat diubah, misalnya dengan doa dan ikhtiar. Contoh takdir mubrom apa saja? 1. Kelahiran, lalu kematian. Nah, keduanya tidak dapat dipajukan dan dipundurkan ya adik-adik, tidak dapat kita rubah, tidak dapat juga kita usahakan ya. Lalu apalagi? Jodoh, jenis kelamin. Nah, keduanya juga tidak dapat kita tentukan sendiri ya adik-adik ya, sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Sementara contoh takdir mu'alaf adalah yang pertama kesehatan. Orang sakit ingin sehat, pergi ke dokter sebagai usahanya, ikhtiarnya. Selain itu berdoa. Sukses juga sama ya adik-adik, kalau ingin sukses harus berusaha, giat. Lalu apalagi? Prestasi, sama. Kalau ingin berprestasi harus rajin belajar. Nah, adik-adik, apa saja hikmah beriman kepada qada dan qadar? Yaitu seseorang yang beriman kepada qada dan qadar hidupnya akan tentram karena ia sadar dan menerima bahwa segala sesuatu itu adalah atas kehendaknya, akan berusaha mengejar cita-cita dan giat belajar karena ia tahu manusia itu harus berusaha dan berdoa juga jauh dari sifat sombong karena dengan menyadari bahwa segala sesuatu itu dari Allah. Sadarilah adik-adik, semua hal di dunia ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya wajib berusaha ya, dan yang menentukan adalah Yang Maha Kuasa. Ingat, putus asa itu dosa ya dek. Selama masih bisa berusaha, mari kita berusaha. Selalu ada kemudahan di balik kesulitan, dan selalu ada jalan keluar di setiap masalah. Ada kalanya kita harus belajar pasrah. Pasrah pada Allah itu bukan putus asa ya dek ya. Pasrah adalah menyerahkan segalanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan biarlah Dia yang selesaikan semua masalah kita. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.